Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Selasa 11 April 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Tenaga kesehatan tim gugus COVID-19 RSUD Pandeglang belum mendapatkan insentif selama 1 tahun. Jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten bertambah menjadi 13 ruas jalan sepanjang 94,97 km. Perbaikan sementara JLS Kota Cilegon terus dilakukan agar bisa dilalui oleh pemudik yang menuju Pelabuhan Ciwandan. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Pemkot Cilegon terus menggenjot perbaikan Jalan Lingkar Selatan dengan melibatkan kalangan industri agar segera bisa dilalui oleh pemudik yang menuju ke Pelabuhan Pelindo 2 Ciwandan. Perbaikan sementara dengan menutup lubang dan jembatan dilakukan oleh Forum Industri Peduli JLS yang telah memberikan bantuan berupa penggalangan dana dan material di kalangan industri. Berikut laporan Adnan Ibram dari Radio Pas FM Cilegon. Menyusul selesainya perbaikan sementara berupa penambalan lubang dan jembatan, Jalan Lingkar Selatan atau JLS Kota Cilegon kini siap dilalui para pemudik yang akan menuju Pelabuhan Pelindo 2 Ciwandan. Atas membaiknya kondisi jalan, Wali Kota Cilegon mengucapkan terima kasih kepada Forum Industri Peduli JLS karena telah melakukan penggalangan dana dan material di kalangan industri. Saat meninjau perbaikan pada hari Minggu yang lalu, Heldi Agustian meyakini daya tahan penambalan memadai hingga arus balik. Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pusat, jalur menuju ke Ciwandan itu jalan tidak ada yang rusak. 7 jembatan sudah selesai. Tinggal nanti di jalan seperti ini yang kita perbaiki ya. Ini lebih cepat daripada standar atau target kami. Dalam penambalan ini PT Chandra Asri menyumbang 992 kg cacahan plastik sebagai bahan campuran aspal. Aspal campuran plastik diyakini lebih tahan lama karena kedap air. Saya Adnan Ibram, Cilegon Pas FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, insentif COVID-19 yang seharusnya menjadi hak tenaga kesehatan yang masuk tim gugus COVID-19 di RSUD Pandeglang selama 1 tahun belum dibayarkan oleh Pemkab Pandeglang. Perubahan aturan di tengah jalan dari semula ditanggung oleh APBN kemudian dilimpahkan ke daerah masing-masing menyebabkan Pemkab Pandeglang belum menganggarkan insentif tersebut dalam APBD. Berikut laporan Tukma Daulay dari Radio Angkasa Pandeglang. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Berkah Pandeglang, Eniati angkat bicara perihal belum dibayarnya insentif penanganan pasien COVID-19 bagi para tenaga kesehatan atau nakes. Eni menyebut saat ini Pemkab Pandeglang tidak punya anggaran untuk membayar para nakes. Menurut Eni, ketidakjelasan Kabupaten Pandeglang yang belum menganggarkan insentif dalam APBD membuat polemik insentif COVID ini mencuat ke permukaan. Ditambahkannya dari pihak RSUD bahwa sebenarnya sudah mengajukan anggaran ke pemerintahan daerah. Hanya saja, anggarannya masih belum mencukupi. Eni menjelaskan bahwa sebelumnya, insentif para nakes yang masuk pada tim gugus COVID-19 bersumber dari APBN. Namun saat ini, pembayaran insentif tersebut dilimpahkan ke daerah masing-masing. Ini terjadi karena memang aturan mendadak berubah di pertengahan anggaran. Yang seharusnya penganggaran APBD harus direncanakan setahun sebelumnya, hal ini jelas membuat pihaknya sangat kebingungan. Eni mengaku sudah mengajukan kepada Pemkab untuk segera mengalokasikan anggaran untuk melunasi insentif.
Ia berjanji akan segera mengalokasikan anggaran tersebut jika sudah dianggarkan oleh Pemkab. Sebelumnya, 2 tenaga kesehatan atau nakes di RSUD Berkah Pandeglang mengaku bahwa belum mendapatkan bayaran atas insentif penanganan pasien COVID-19. Nakes yang tak ingin identitasnya diungkap ini mengatakan bahwa insentif yang belum dibayarkan adalah periode Januari hingga Desember 2022. Berbeda dengan daerah lainnya di Provinsi Banten yang sudah mendapatkan insentif nakes lainnya, Pandeglang masih tidak jelas kapan insentif akan dibayarkan. Dari 98,9 FM Angkasa Radio Pandeglang, Tukma Daulay mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Banten kini bertambah sebanyak 13 ruas jalan dengan panjang kurang lebih 94,97 km. Ke-13 ruas jalan tersebut tadinya merupakan kewenangan kabupaten kota. Berikut laporan Mila dari Hot Radio Serang. Jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten bertambah 13 ruas jalan atau sepanjang 94,97 km. Hal itu berdasarkan surat keputusan Gubernur Banten tentang penetapan status, fungsi, dan kelas jalan Provinsi Banten dan penetapan fungsi ruas jalan kabupaten atau kota di wilayah Provinsi Banten di ruas arteri primer dan kolektor primer, atau 783.684 km atau sisa 9% dari sebagian besar eks jalan kabupaten kota yang naik statusnya. Saat ini ada sekitar 73 km yang masih kondisinya rusak ringan dan berat. Tambahan 13 jalan berdasarkan surat keputusan Gubernur Banten itu merupakan jalan kabupaten kota di wilayah Provinsi Banten di ruas arteri primer dan kolektor primer yang sebelumnya merupakan jalan kewenangan pemerintah kabupaten kota. 13 ruas jalan diantaranya adalah di Kabupaten Lebak, Ciparai Cikuray, Gunung Luhur Cipulus, Cibadak Padasuka, dan Beyeh Simpang. Untuk Kabupaten Pandeglang, Cimaying Jiput, Sumur Taman Jaya sampai Ujung Jaya. Untuk Kabupaten Serang dan Kota Serang, Warung Selikur Pamanuk, Cikande Garut Kopo, Baros Petir, Gunung Sari Tanjung, Jalan Bayangkara, Nyapah Silebus Sentul, dan Banten Lama sampai Tonjong. Saya Mila dari Hot Radio Serang melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.